Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri Bab 999. Formasi yang mengunci langit dan bumi ini adalah karya Luo Xiu. Formasi tingkat 7 Dewa Iblis tidak cukup untuk menahan seorang ahli seperti pembantai berdarah, namun untuk membebaskan diri, dia masih memerlukan waktu. Namun, sebelum pembantai berdarah sempat bergerak untuk menghancurkan formasi, Luo Xiu sudah muncul di hadapannya. Hukum kecepatan. Mata pembantai berdarah mengecil, dan seketika dia merasakan aura hukum yang sama dari tubuh Luo Xiu saat dia muncul begitu mendadak. Benar, kamu bukan satu-satunya yang menguasai hukum kecepatan, jawab Luo Xiu dengan senyum tipis. Namun, hukum kecepatan tidak berarti kecepatan tercepat. Hanya dengan menggabungkan ruang dan kecepatan, maka itu baru merupakan kecepatan sejati. Dengan kata-kata itu, Luo Xiu mengangkat tangannya, dan gelombang energi dari hukum ruang mulai berputar, menyebarkan aura yang penuh dengan misteri yang tak terhingga. Pembantai berdarah tidak mengatakan apa-apa. Ekspresinya semakin serius. Sungguh, Luo Xiu yang mampu membunuh Bian Yuanxiong ini adalah seorang ahli yang jauh melampaui apa yang bisa dia bayangkan. Aku bisa membiarkanmu hidup, tapi aku membutuhkan sumpah dari hati yang tulus, kata Luo Xiu sambil menatap pembantai berdarah. Luo Xiu sudah hampir menghancurkan semua kekuatan besar di kota Wuxin, hanya menyisakan pembantai berdarah. Kenapa dia memilih untuk tidak membunuhnya? Tentu saja ada rencana yang lebih besar di balik ini. Sumpah dari hati. Pembantai berdarah terlihat ragu. Sumpah hati adalah sesuatu yang tak bisa dilanggar, dan jika dilanggar, nasibnya akan jauh lebih buruk daripada kematian. Namun, setelah sedikit ragu, pembantai berdarah akhirnya setuju. Bagaimanapun juga, ia tahu bahwa dengan mengucapkan sumpah hati, dia masih bisa hidup, sementara jika menolak, Luo Xiu pasti akan membunuhnya. Setelah serangkaian peristiwa besar di kota Wuxin, kematian pemimpin kuil awan kuno, duo singa harimau, dan dua pemimpin kota kekacauan terjadi di seluruh kota. Luo Xiu menggunakan formasi untuk mengunci seluruh kota Wuxin, mengirim kardislar dan pembantai berdarah untuk menstabilkan keadaan, dan dengan mudah menekan semua pemberontakan. Dengan demikian, ketertiban kota cepat pulih. Di ruang utama yang baru dibangun di kediaman pemimpin kota, Luo Xiu duduk santai di kursinya, sementara pemuda yang telah diselamatkan dari perhimpunan dagang Tiansui berdiri dengan ekspresi yang penuh pertanyaan di depannya. Aku bernama Chu Juncai. Pemuda itu tampak bingung bagaimana harus memulai percakapan, namun akhirnya dia mengungkapkan nama dirinya, pertama kalinya berbicara langsung kepada Luo Xiu. Aku tahu kamu punya banyak pertanyaan, kamu pasti penasaran kenapa aku juga menguasai teknik naga tanpa tanding Wuxin. Luo Xiu tersenyum tipis. Aku memiliki hubungan dengan leluhur sekte Wuxin, jadi ketika aku mendengar tentangmu, aku datang ke perhimpunan dagang Tiansui untuk menyelamatkanmu. Benarkah yang kau katakan? Chu Juncai terlihat terkejut. Melihat Luo Xiu yang seumuran dengannya, dia tidak mengerti bagaimana Luo Xiu bisa memiliki hubungan dengan leluhur mereka. Apakah aku perlu berbohong kepadamu? Jika aku menguasai teknik naga tanpa tanding Wuxin, apakah kamu pikir aku akan tertarik dengan apa yang ada padamu? Luo Xiu mengingatkan pemuda itu dengan senyuman dingin. Mendengar itu, Chu Juncai merasa canggung, karena memang benar apa yang dikatakan Luo Xiu. Selain warisan teknik naga tanpa tanding Wuxin, dirinya tidak memiliki apapun yang berharga. Namun, hanya karena warisan tersebutlah dia terjebak dalam berbagai masalah. Sebagai seorang dewa iblis tingkat 5, memiliki teknik tingkat 9 sudah cukup menjadi bencana daripada keuntungan. Seharusnya aku tidak meragukanmu, namun, aku ingin tahu, leluhur sekte Wuxin mana yang memiliki hubungan denganmu. Chu Juncai menundukkan kepala, meskipun Luo Xiu tampak seusia dengannya, dalam dunia bela diri, kekuatan lebih dihargai daripada usia, sehingga dia tetap memanggilnya senior dengan hormat. Ada hal-hal yang tidak perlu kamu ketahui. Yang perlu kamu tahu adalah aku tidak akan berbuat jahat padamu. Luo Xiu tidak menjelaskan lebih lanjut. Sejak dia datang ke alam liar, dia merasakan bahwa ingatan akan dirinya telah menjadi semacam larangan. Hampir tidak ada yang mengingatnya, dan segala sesuatu yang terkait dengannya bisa berisiko mendatangkan bencana. Sebagai gantinya, aku telah membersihkan jalan untukmu di kota Wuxin. Sekarang, aku akan tinggal di sini sejenak dan membimbingmu dalam melatih teknik naga tanpa tanding Wuxin. Seberapa besar pencapaian yang akan kamu raih, itu semua tergantung pada kemampuanmu sendiri. Luo Xiu tahu bahwa Chu Juncai memiliki kekuatan yang terlalu rendah. Begitu dia meninggalkan kota Wuxin, meskipun dengan bantuan pembantai berdarah, dia akan kesulitan untuk bertahan hidup di sini. Peningkatan kekuatan tidak bisa dilakukan dalam semalam,
atau itu hanya akan merusak dasar-dasar latihannya. Namun, dengan bimbingan Luo Xiu yang berada di tingkat bela diri yang sangat tinggi, ini adalah kesempatan yang sangat langka. Bahkan, ini adalah perlakuan yang hanya dapat dinikmati oleh pewaris dari tempat suci terbaik. Kediaman pemimpin kota telah dibangun kembali, dan Luo Xiu memberikan kepada Chu Juncai cincin penyimpanan milik pemimpin kuil awan kuno, duo singa harimau, serta Bian Yuanxiong dan Bian Yuanji. Dengan sumber daya ini, setidaknya Chu Juncai akan bisa melatih dirinya hingga mencapai tingkat 8 Dewa Iblis tanpa khawatir tentang kekurangan sumber daya. Formasi di kediaman pemimpin kota juga telah diperbarui. Luo Xiu kini mampu menyusun formasi tingkat 7 Dewa Iblis dengan sangat baik, dan dengan lebih dari 10 formasi tingkat 7 yang saling terhubung, itu cukup untuk membuat bahkan seorang Dewa Iblis tingkat 8 mundur. Selain itu, Luo Xiu memberikan Chu Juncai sebuah simbol pedang, yang berisi 3 pukulan pedang pembajak langit, yang bisa digunakan untuk melewati 3 krisis besar. Dengan bantuan pembantai berdarah yang memimpin paviliun pembantai berdarah, jika Chu Juncai masih tidak bisa bertahan di kota Wuxin, itu berarti warisan sekte Wuxin akan berakhir di sini. Setengah tahun kemudian, Luo Xiu meninggalkan bintang Wuxin setelah mengajarkan inti dari teknik naga tanpa tanding Wuxin kepada Chu Juncai. Apakah dia bisa melanjutkan warisan sekte Wuxin, itu tergantung pada kemampuan dirinya, bukan pada orang luar seperti Luo Xiu. Sebuah perahu emas terbang melintasi langit, kecepatannya setara dengan meteor emas yang bersinar terang. Luo Xiu berdiri dengan tangan terlipat di depan perahu, tidak menoleh sedikit pun ke arah bintang Wuxin. Masa lalu sudah berlalu, penguasa bintang Wuxin sudah tiada, dan tidak ada lagi yang harus ia sesali. Di dalam lembah pembasmi iblis, yang dikenal dengan kaya akan sumber daya dan harta, sudah bertahun-tahun sejak Luo Xiu meninggalkan tempat itu. Kekuatan suku Dewa Perang, suku Ji, dan Gunung Wanren telah berkembang pesat. Namun, selama bertahun-tahun, beberapa murid yang keluar dari area aman puncak pembasmi perasaan untuk berlatih dan menguji diri mereka telah jatuh. Namun, kejadian seperti itu tidak bisa dihindari dalam jalan hidup seorang pejuang yang penuh perjuangan dan pertempuran. Di puncak pembasmi perasaan, di dalam istana Asura, Yan Yuer yang sedang berlatih tiba-tiba membuka matanya dengan kegembiraan. Baru saja, kekuatannya mencapai puncak Dewa Iblis tingkat 5. Ini membuatnya sangat senang karena dia ingat bahwa Luo Xiu pernah mengatakan bahwa jika dia mencapai kekuatan Dewa Iblis tingkat 7, dia bisa meninggalkan lembah pembasmi iblis untuk berlatih. Jika Luo Xiu masih belum kembali, dia bertekad untuk mencari suaminya sendiri. Yuer, kamu sudah mencapai terobosan. Ketika Yan Yuer keluar dari istana Asura, dia bertemu dengan Yan Siruo yang baru saja keluar dari meditasi. Tampaknya Siruo juga berlatih dengan keras. Yan Yuer tersenyum dan mengangguk, menyadari bahwa kekuatan Yan Siruo juga telah mencapai puncak Dewa Iblis tingkat 5, hanya selangkah lagi menuju puncaknya. Masih sedikit lebih rendah dari kakak, jawab Yan Siruo dengan malu. Suami kita sudah pergi selama 5 tahun, entah bagaimana dia di luar sana, kata Yan Siruo, matanya yang jernih penuh dengan kerinduan. Anak bodoh, kamu masih tidak mengerti suami kita. Siapa yang menjadi lawannya, justru dia yang akan kesulitan, kata Yan Yuer sambil tersenyum, meskipun sebenarnya hatinya juga merindukan Luo Xiu, tapi dia berusaha menunjukkan kedewasaan lebih dari Siruo. Sementara itu di suatu tempat, plak, cairan hijau yang sangat menjijikkan menyembur ke udara di ruang gelap yang sepi. Luo Xiu mengangkat tangannya dan menghancurkan tak terhitung banyaknya laba-laba iblis bergaris hijau hanya dengan satu pukulan. Menjadi petualang di angkasa penuh dengan risiko, dan kawanan binatang iblis yang berkeliaran di ruang angkasa seringkali menjadi malapetaka yang paling menakutkan. Laba-laba iblis bergaris hijau adalah makhluk sosial, dan yang paling menakutkan adalah kemampuan mereka untuk berkembang biak dengan sangat cepat. Begitu mereka muncul, jumlah mereka akan menjadi tak terhitung banyaknya, dan garis hijau di tubuh mereka seperti formasi pemangsa jiwa yang akan terus menyerap dan menelan kekuatan spiritual dari para pejuang. Cairan hijau di tubuh mereka juga merupakan racun yang sangat korosif. Biasanya, laba-laba iblis ini tidak terlalu kuat. Pemimpin dari kelompok laba-laba ini biasanya hanya berada di tingkat Dewa Iblis tingkat 6, tetapi dengan jumlah mereka yang luar biasa, bahkan seorang ahli tingkat Dewa Iblis tingkat 6 yang dikelilingi mereka akan mati tanpa jalan keluar. Bahkan Dewa Iblis tingkat 7 yang terperangkap dalam kelompok ini juga bisa mati jika tidak segera melarikan diri. Menyebalkan sekali. Kardislar yang kini telah berubah menjadi raksasa petir ratusan meter tinggi merasa sangat jijik, namun meskipun dia sudah berubah menjadi bentuk fisik yang sangat kuat, dia tidak dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya. Ia malah disemprot oleh racun hijau, yang memberikan bau menyengat dan sangat menjijikkan. Menghadapi laba-laba iblis bergaris hijau, hal yang paling dilarang adalah menggunakan kekuatan spiritual, karena jika melakukannya, formasi pemangsa jiwa yang ada di tubuh laba-laba akan menyerap kekuatan spiritual tersebut, menyebabkan pejuang semakin lemah. Untungnya, tubuh raksasa Kardislar sangat kuat, sehingga racun ini hanya membuatnya merasa jijik, namun tidak membahayakan hidupnya.
Namun, dengan begitu banyak laba-laba di sekitarnya, tubuhnya sudah sepenuhnya tertutupi oleh mereka. Situasi di sisi Luo Xiu juga tidak jauh lebih baik, namun dia tidak terlalu peduli dengan pemandangan yang menjijikkan ini. Bahkan, dia pernah melewati situasi yang lebih berbahaya dari ini, jadi dia tidak akan terpengaruh oleh rasa jijik seperti ini. Musnah. Tatapan Luo Xiu berubah menjadi putih keperakan dalam sekejap. Segera setelah itu, ruang di sekitarnya mulai runtuh, dan semua laba-laba iblis bergaris hijau yang mendekat tersedot ke dalam kekosongan yang tercipta, menghilang tanpa jejak. Ketika dikepung oleh kawanan laba-laba, sangat sedikit orang yang berani menggunakan kekuatan spiritual mereka. Tanpa menggunakan kekuatan spiritual, mereka tidak dapat mengendalikan hukum dan hukum. Namun, Luo Xiu tidak menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengendalikan hukum dan hukum, melainkan memanfaatkan kekuatan jiwa. Jiwa dan tubuh adalah dua aspek yang paling sulit dilatih dalam sistem seni bela diri. Keduanya tidak bisa dibandingkan dengan peningkatan kekuatan spiritual yang lebih langsung dan terlihat hasilnya. Namun, sesungguhnya jiwa dan tubuh sangatlah penting. Siapapun yang memiliki prestasi dalam melatih jiwa dan tubuh, pasti merupakan salah satu yang terkuat di antara mereka yang setara. Namun, dalam dunia seni bela diri, hukum dan hukum biasanya dikendalikan dengan kekuatan spiritual pejuang. Kekuatan spiritual dapat digunakan untuk memperkuat tubuh dan jiwa, tetapi tubuh dan jiwa tidak dapat digunakan untuk mengendalikan hukum dan hukum. Ini adalah pemahaman umum di kalangan pejuang biasa, tetapi itu bukanlah sebuah kebenaran mutlak. Jika tubuh seseorang cukup kuat, maka tubuh itu bisa menghancurkan kekuatan hukum dan hukum. Begitu juga jika kekuatan jiwa melampaui batas tertentu, ia dapat digunakan untuk mengendalikan segala kekuatan, seperti halnya kekuatan spiritual. Bersambung.